jodohmu. Bilang pada Tuhan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Man nasu siwa qawmin arafuka. Ini kantor apa ini, Dek? Coba. Bank ini ya? Bank NTB. Nah, tepat di perempatan itu ada sebelah kiri NTB. Ya. Ini aku berdua ini, teman-teman. Oh, kalau sudah selesai ini kita ke BTN gitu. Oh iya iya ya. Aku tunggu ya. Aku tunggu. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk, Dek? Kenapa? Nunggu apa Anda? Oh, nongkrong ya, nongki. Aku fotoin enggak? Pakai HP-nya, enggak apa-apa, beneran. Harus saling membantu soalnya, supaya kelihatan gitu. Dari mana ada ini? Kayak kantor. Apa? Aikmal sini. Oh berarti ketemu temenan gitu. Siapa? Apa namanya? Kenapa bisa ketemu gitu? Kan beda-beda aja. Sekolah. Di? Sekolah. Oh masih MTS. Lulus tahun ini SMA. Bertiga udah lulus SMA. Masya Allah. Ini Selong kota atau apa, Dek? Selong ini? Kota. Kota berarti nanti akan jadi ibu kota Lombok Timur atau gimana Selong ini? Memang ibu kota Lombok Timur. Kalau Lombok berapa sih banyak Lombok di sini? Lombok apa namanya? Lombok Timur, Tengah, sama Lombok Utara. Barat. Barat. Oh. Kota Mataram. Kota Mataram ya. Kalau Lombok Tengah apa sih ibu kotanya? Apa? Raya. Oh, Raya. Kok tahu? Kok tahu adik-adik ini? Kenapa? Hah? Aku dari apa namanya? Sulawesi gitu. Tapi aku sekolah gitu. Mau kerja sekolah untuk sambil bekerja sih gitu. Kuliah gitu. Sambil biayain diri sendiri lah sekolah kuliah. Kalau adek udah apa namanya? Ini dari mana? Kesini sekolah ya? Mau ngelanjutin di mana? Terus ini adek-adek. Mau ngelanjutin ke Mataram, kuliah berarti. Kuliah. Ini juga bertiga. Berarti. Oh di sini tempatnya kuliah. Mau ngambil jurusan apa? Adek ya. Hukum. Hukum apa? Negara atau hukum Islam? Negara? Insya Allah luar biasa. Sangat penting ya untuk kemaslahatan negara ya, hukum negara. Udah daftar? Penram, Win atau Penram? Belum tes. Berarti jalur bidik misi atau enggak? Enggak. Berarti jalur formal gitu. Tapi enggak apa-apa kakak ikut gabung di sini, enggak terganggu gitu. Hah? Oh beneran. BTW Dek, adek ini siapa namanya? Hah? BTW siapa nama adek? Kalau kakak boleh tahu sih. Aku panggil kakak atau panggil ibu, mbak? Aku panggil apa kira-kira?
Panggil adek ya. Siapa namanya kalau adeknya yang paling kanan? Ria. Nama panjangnya? Ria Ricis. Kayaknya lagi asik-asik ini ya, nggak mau diganggu kayaknya, nggak mau ngobrol gitu ya. Aku mau cari teman soalnya kan aku apa namanya orang bukan sini lah gitu. Oke. Jadi butuh apa namanya kalau ada orang sini ya nggak apa-apa kan kita kulik-kulik gitu tentang daerah-daerah sini gitu. Terus sebenarnya aku tanya namanya gitu. Karena kan tak kenal maka tak, apa kata pepatah itu? Tak kenal maka tak sayang. Oh ya, aku juga sayang. Canda deh. Kalau yang paling kiri siapa namanya, Dek? Sopi. Sopi ya. Kalau tengah? Alfi. Singkat-singkat namanya itu, nama panjangnya itu nama panggilannya. Dari mana tadi Adek? Yang paling kiri? Sumbawa. Jauhnya ya. Nggak pernah pulang berarti kayaknya ini. Baru ke sini. Ini temenan sudah lama ini. Berapa tahun kira-kira? Hah? 6? 5 tahun berarti dari MTS. Masya Allah. Kayak teman sejati gitu. Ya. Sesudah dari sini mau kemana? Mau pulang mau ke pondok? Berarti ini anak-anak pondok ya? Ini anak pondok adiknya. Siapa? Tinggal adik siapa namanya? Kan udah tadi ya sama. Ria ya. Kirain namanya soalnya Imas gitu. Kirain namanya Imas. Atau Aila gitu namanya. Enggak. Maksud nama kakak Jo. Jo. Jodohmu. Bilang pada Tuhan, boleh sesayang kau nona, semoga kita kan mampu jalani semua jodoh takkan kemana. Bilang pada Tuhan. Jo aja nama kakak bukan dipanggil Jo gitu. Bisa berarti sholawatan ini kalau anak-anak pondok yang berdua ini kayaknya. Iya, kayaknya sih. Kalau adek ini pasti suka juga sholawatan. Karena dari mukanya kayak Siti Aisyah gitu. Suka enggak sholawatan adek berdua nih, yang pondok terutama? Samaan pondok atau gimana ini? Sama satu sekolah kan beda. Berarti ini yang pondok berdua atau itu? Pernah samaan. Oh, pernah samaan. Berarti rata-rata suka sholawat gitu. Sholawat apa yang paling disukai? Temanya itu gitu. Hah? Temanya itu apa kira-kira? Tak tahu. Tahu nggak sholawat tapi? Kan dalam firman Allah itu mengatakan apa katanya? Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ini firman Allah ya, bukan kata aku tapi di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama malaikatnya itu bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi siapa kira-kira? Ya. Baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya kira-kira adik-adik ini cinta enggak sama baginda Nabi? Cinta enggak? Cinta ya? Ya. Cinta. Tahu enggak? Orang yang akan mendapatkan syafaat baginda atau pertolongannya kelak di hari kiamat itu kan orang yang cinta, tulus, ikhlas cintanya kepada baginda Nabi. Karena baginda Nabi itu kan kekasih Allah. Itu sebabnya di beberapa sholawat itu katanya, Ya Habiballah, Ya Habiballah, wahai kekasih Allah artinya. Nah artinya ketika kita mencintai baginda Nabi, otomatis kita cinta kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tanda dan baginda Nabi itu juga ingin membuktikan tanda cinta umatnya itu, termasuk umat baginda Nabi kita ini atau umat Nabi yang lain. Hah? Termasuk umat baginda Nabi kita atau umat yang Nabi yang lain kita? Termasuk. Nah, jadi baginda Nabi itu kelak di akhirat nanti di setiap orang itu punya stempel nanti. Ada tanda orang yang sering bersolawat kepada baginda Nabi, sehingga diketahui nanti, oh kamu kurang bersolawat kepada aku dulu di dunia, kamu tidak dapat syafaat dariku, kata baginda Nabi. Jadi orang yang mendapatkan syafaat itu adalah orang yang sering dan rajin bersolawat kepada baginda Nabi. Itu sebabnya dalam hadis beliau mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya 10 kebaikan. Satu kali loh. Misal contoh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu satu kali. Berarti aku sudah mendapatkan 10 kebaikan. Entah itu kebaikan berupa aku ini ketika ada waktu rajin sholat, itu kebaikan. Ada uang, kemudian hati aku tergugah untuk menyedekahkannya sebagiannya. Kemudian aku tidak sombong, itu kebaikan. Rendah hati, itu kebaikan. Kemudian ilmu berkah, itu kebaikan. Kamu tidak dapat kebaikan. Hanya satu kuncinya, rajin-rajin bersolawat. Karena solawat itu adik-adik, seandainya adik-adik tidak bersolawat dalam sholat, tidak sah sholat adik. Begitu juga dalam khutbah Jumat, tidak sah. Jadi ketika adik berdoa, kenapa kira-kira doa kita sulit? Kadang-kadang diijabah oleh Allah. Kadang-kadang kita tidak mendahului doa kita dan tidak menutup doa kita dengan sholawat. Karena mustahil setiap doa yang didahului, dibuka, kemudian ditutup dengan sholawat, mustahil tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholawat itu ibaratnya cap stempel, ya, stempel itu. Jadi semua kita ini masing-masing sudah mempunyai surat nanti. Jadi orang yang nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak, suratnya itu tidak ada stempelnya, berarti gugur dia kan? Gugur, dia akan mendapat pertolongan baginda Nabi. Nah, maka adik-adik kira-kira ingin tidak mendapatkan pertolongan dari Nabi? Ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi, maka kita harus selalu mengingat baginda Nabi dengan cara bersolawat sebanyak-banyaknya kepada baginda Nabi. Mau enggak? Tahu enggak kuncinya adik-adik? Kunci agar hutang kita itu cepat lunas. Tahu? Kuncinya itu adalah rajin-rajin mengamalkan sholawat. Karena sholawat ini adalah obat dalam segala permasalahan. Ketika adik-adik ini galau, lebih-lebih para adik-adik sekarang berada pada usia remaja, tentu setiap manusia pasti akan mengalami kegalauan. Entah itu galau karena percintaannya, galau karena kesulitannya dalam belajar, galau dalam urusan belanjanya di kos. Nah, kuncinya adalah rajin-rajin mengamalkan sholawat. Ada salah satu sholawat adik-adik. Salah satu sholawat yang dikarang oleh syekh ulama, namanya sholawat itu adalah sholawat Al-Fatih. Sholawat Al-Fatih. Fatih itu artinya pembuka. Jadi segala hajat kita ketika kita berdoa kepada Allah, sesudah mengamalkan sholawat ini, pasti akan dibuka jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan ini adik-adik 100 kali setiap selesai sholat, atau minimal 41 kali. Maka ketika adik mempunyai hajat akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ya konteks selawat ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khat. Terus itu kan hafal adik. Kita orang ini. Masya Allah. Sangat. Oh gitu ya. Ya udah tahu. Masya Allah. Ini juga adik. Ini. Ya semua. Masya Allah, luar biasa. Apa terus lanjutkan? Coba dilanjutkan tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi wa ala alihi
Masya Allah. Sampai sana, Masya Allah, luar biasa. Berarti sudah sering nggak ngamalkannya, Dek? Sering masuk. Kalau hizibannya. Terus kalau apa namanya selesai sholat maksudnya? Coba itu diamalkan, Adek. Adek ketika galau langsung hilang. Mohon kepada Allah, ya Allah, buanglah kegalauan aku ini. Tapi sesudah membaca sholawat ini, sesudah baca sholawat ini, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan barokah sholawat itu, segala hajat cepat, minimal 3 hari itu. Kalau ada rutin setiap selesai sholat, amalkan itu minimal 41 kali. Insya Allah segala hajat. Misalnya ada ini kuliah ambil nanti pas tes. Banyak orang yang enggak lulus tes kan di UNERAM ini, karena itu salah satu ya apa namanya universitas ya, universitas termasyhur lah istilahnya, terkenal gitu dengan keluar biasaannya gitu, mencetak kader-kader yang intelektualnya tinggi gitu kan. Jadi nanti Adek, saran kakak, ketika nanti akan apa namanya tes masuk, maka amalkan sholawat ini. Bukan hanya ketika nanti, tapi dari sekarang kalau bisa. Ini ya, begitu juga dengan teman-teman yang lain, ajak dia. Tapi syaratnya harus satu, kuncinya hanya satu, yakin kepada Allah dan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakin enggak pada baginda Nabi dan kepada Allah? Pasti yakin kan? Nah, tapi yakin kita itu tingkatannya itu berbeda-beda. Ada yakinnya itu setengah, ada yakinnya itu full, dan ada juga yang ragu, sekedar dia berdoa tapi tidak yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Itulah salah satu juga tanda doa itu akan sulit dikabulkan karena kita tidak yakin. Contoh, adik siapa? Adik Ria minta sama orang tuanya duit, tapi adik Ria tidak yakin, masih ragu adik Ria sama orang tuanya bahwa orang tuanya tidak punya duit. Ketika orang tua adik Ria ini tahu bahwa adik ragu kepada ibunya sendiri, dikasih enggak? Enggak dikasih kita. Begitu juga sama Allah. Allah ini sesudah kita menyatakan diri kita beriman, lalu Allah tidak akan uji, enggak. Allah itu akan uji kita di dunia ini. Tapi ketika kita lolos ujian dunia, maka berbahagialah kalau ketika masuk surganya Allah Subhanahu. Tapi kok aku ceramah ini? Duduk bareng kok ceramah jadinya, Dek? Gini juga, Dek, kakak mau ikut ya ikut, soalnya kan kakak butuh duit ini kan untuk bayar kuliah, bayar kosan gitu kan. Hah? Udah kuliah sih, tapi tinggal sebentar di Anjani gitu, Anjani UNW ya, Anjani UNW. Aku butuh apa namanya uang lah untuk bayar kos, jadi aku mau ngetes diri, ikut ini tilawatil Quran sih, tilawatil Quran. Kira-kira aku mau tes diriku cocok nggak, aku minta penilaian dari adik, tapi jujur kalau nggak cocok berarti aku mundur, nanti kan nggak jadi daftar gitu. Kalau ada kesempatan latihan gitu, mungkin saran dari adik cocok udah gitu, boleh aku minta tadarusan sedikit gitu, nanti aku minta penilaian 1 dari 10 berapa kira-kira, boleh? Adek dengarkan dan resapi. Surah apa mungkin requestnya? Surah Fatihah aja ya, Fatihah, surah Fatihah. Kemudian jangan lupa aminkan karena doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. Gimana kira-kira, Dek? Cocok nggak kakak? Berapa nilai kakak kira-kira dikasih dari 1 sampai 10? Beda-beda, adik berapa? Mungkin beda-beda versinya. Adik Ria. Apakah 0? 9. Kalau adik 9 juga. Terus cocok nggak nilai 9 itu untuk ikut perlombaan tadarusan? Cocok? Nggak malu-maluin gitu? Alhamdulillah kalau gitu, berarti kakak semakin semakin yakin lah begitu. Lamanya kesini teman kakak, tapi ya Dek, dari tadi kita telepon. Jam berapa pulangnya nih adik-adik? Ke rumahnya, ke tempat masing-masing? Hah? Apa namanya, Dek? Kakak juga ini kebetulan sih. Selain ada perlombaan tadarusan, ada perlombaan sholawatan juga. Boleh enggak kakak 2 bait gitu sholawatan gitu? 2 bait. Itu kalau diperbolehkan sih. Boleh? Ya. Judulnya itu Nasamatu Hawa. Nasamatu Hawa. Mohon adik resapi, kita sama-sama resapi supaya kita merasakan kehadiran baginda Nabi gitu. Karena setiap orang yang bersolawat pasti akan baginda Nabi hadir. Apalagi orang yang baca maulid gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. نسمات هواك لها عرج تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج. نسمات هواك لها عرج تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. قوم فعلوا خير فعلوا قوم فعلوا خير فعلوا وعلى درج العليا درجوا. نسمات هواك لها عرج تحيا وتعيش بها المهج.
ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خير فعلوا قوم فعلوا خير فعلوا وعلى درج العليا درجوا. اللهم صل على سيدنا. اشفع لنا ya Allah, اشفع لنا ya Rasulullah. Gimana kira-kira? Bisakah kira-kira selain tadarusan sholawatan ikut gitu? Bisa? Berapa nilai kalau sholawatan ini kira-kira? 5 kah? Ya? Enggak bisa. Karena sholawat tidak bisa dinilaikan gitu. Ya, sholawat. Karena sejelek apapun suara orang ketika dia menyampaikan sholawat, itu akan adem orang. Ya. Karena di sana ada sholawatnya. Apapun yang kita lakukan, jangan lupa bersolawat. Misalnya adik ke sini dari rumah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pergi langsung, insya Allah berkah. Adik duduk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kakak naik kaki kakak di sini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berkah sudah, insya Allah. Setiap langkah ya dalam berkegiatan kita, ketika kita bersolawat, wajib akan mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.